Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada kabar terkini. Permendak 36 yang dirubah menjadi Permendak nomor 3 tahun 2004, kemudian dirubah lagi menjadi nomor 7 tahun 2004, kemudian dirubah lagi menjadi nomor 8 tahun 2004. Informasi yang berkembang akan dirubah lagi. Ya kalau dirubah terus berarti Permendak ini bermasalah ya. Ya, kita bacakan saja agar tidak menjadi fitnah. Let's go. Langsung saja dari sumbernya, kumparan. Cegah badai PHK tekstil, Jokowi revisi lagi Permendak 8 soal impor. Sebenarnya kalau barang PMI lolos, beres, saya nggak akan baca ini. Tapi karena belum beres ya saya baca lagi ya. Presiden Jokowi bakal mengkaji lagi aturan terkait impor yang telah berdampak pada industri dalam negeri. Belit yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendak Nomor 13 Tahun 2023. Ini bukan 13 ya, ini 36 harusnya. Atas Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Revisi Permendak ini sebelumnya disebut-sebut jadi biang kerok makin kencangnya gelombang pemutusan hubungan kerja PHK di sektor tekstil dan produk tekstil lainnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah baru saja menggelar rapat untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Nah, yang barusan rapat itu mengambil keluhan dari industri tekstil. Pelaku industri tekstil yang beberapa industrinya tutup dan ada beberapa yang terancam PHK massal. Zulhas menyebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan agar regulasi soal ini dikembalikan lagi kepada aturan lama. Langkah tersebut diharapkan bisa membendung PHK yang terjadi di industri tekstil. Saya sore ini akan rapat rumuskan dengan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan besok kalau surat itu selesai berarti lusa 3 hari kemudian pengenaan biaya masuk BNTP dan anti dumping itu bisa selesai. Nah, sementara untuk merumuskan melindungi jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian, apakah kembali ke Permendak Nomor 8, apakah susun aturan baru, nanti akan kami rundingkan lebih lanjut, ujar Zulkifli Hasan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut industri tekstil digempur produk impor. Terlebih kondisi geopolitik menyebabkan industri TPT dalam negeri juga tak dapat leluasa di pasar ekspor, sehingga menyebabkan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja PHK di sektor ini. Padahal, kata Agus, pemberlakuan Permendak 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri TPT nasional. Agus mengungkapkan impor pakaian jadi turun sejak pemberlakuan belit tersebut pada 10 Maret 2024. Agus mengatakan impor pakaian jadi pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut sebesar 3,53 ribu ton dan 3,69 ribu ton turun menjadi 2,20 ton pada Maret 2024 dan 2,67 ribu ton pada April 2024. Selain itu, impor tekstil selain pakaian jadi juga mengalami penurunan. Jadi semula 193 ribu ton
dan 153,2 ribu ton pada Januari dan Februari menjadi 138 dan 109 ton pada Maret dan April 2024. Demikian juga jika membandingkan data impor secara year to year, terjadi penurunan impor pakaian jadi yang sebelumnya sebesar 4,25 ribu ton pada Maret 2023 menjadi 2,2 ribu ton pada Maret 2024, ujarnya. Oke, silakan ya teman-teman dibaca sendiri ya. Saya ingin memberikan tanggapan. Saya sih sederhana saja ya. Nah, terhadap Permendak 36 sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya haruslah dipikirkan apa dampak yang akan terjadi dan untung ruginya di mana. Namun Permendak 36 kalau saya ya, produk yang sangat dipertanyakan, dirubah lagi dan akan dirubah lagi sepanjang ekonomi Indonesia belum membaik. Saran saya sih sebenarnya gampang ya. Begini, walaupun ini saya bilang ya, walaupun ada permasalahan secara ekonomi di dalam negeri, tapi sepatutnya jangan juga berimbas pada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Salah satu contoh adalah PMI. PMI itu pahlawan devisa, penyumbang devisa terbesar kedua. Dibanding dengan sektor-sektor yang lain, PMI itu kedua. Maka peraturan terhadap PMI jangan juga dipersulit. Ya, salah satu contoh ya, barang milik PMI. Dengan adanya imbas ini seharusnya sudah diperkirakan. Jangan sampai para PMI justru mengendorkan kiriman uangnya ke Indonesia. Ini akan menimbulkan lebih parah lagi dampak ekonomi. Padahal transferan uang dari para PMI justru mendapatkan melonjaknya devisa Indonesia. Tapi kalau PMI-nya sendiri diberlakukan tidak adil misalnya, hanya dengan barang kiriman milik PMI sampai menumpuk-numpuk di gudang berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun 2 tahun, itu akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, bagi negara ini. Ketika mereka para PMI tidak mau lagi mengirimkan uangnya ke Indonesia, walaupun transferan sedikit-sedikit, tapi kali sekian banyak orang, inilah yang akan menjadi cadangan devisa kita. Bukan main-main. Nomor 2 setelah migas. Kalau industri ini belum sebanding dengan peran daripada PMI. Itu saran saya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya revisi peraturan-peraturan terkait dengan hal ini, dimasukkan kebijakan memudahkan para PMI agar apabila terjadi permasalahan di dalam negeri terhadap ekonomi, PMI itu masih terus mengirim uang sehingga menutupi apa yang terjadi di dalam negeri. Itu saja usul saya. Terima kasih.